Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi di pembelajaran tematik. Kita sekarang sudah masuk di tema 1 subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hai, perkenalkan, hari ini Ibu Eli yang akan menyampaikan materi pembelajaran tematik. Oke, dan sebelumnya jangan lupa memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Mari kita berdoa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, mari anak-anak kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman.
May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek kesiapan kalian dulu. Coba, yang pertama, Ibu mau cek kalian sudah menyiapkan buku pena jilid 3A atau belum? Hati-hati tertukar buku penanya ya. Yang kedua, kalian silakan siapkan buku catatan. Dan yang ketiga, jangan lupa alat tulisnya juga. Sambil menyimak video pembelajaran dari Ibu, sambil semuanya harus disiapkan bukunya ya dan sambil dibuka. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, materi pembelajaran hari ini ada 3, yaitu yang pertama, materi PPKN yaitu tentang menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, matematika, yaitu tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Dan yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia. Kalian akan belajar bagaimana menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Oke, semuanya sudah siap belajar? Mari kita belajar. Nah, anak-anak, kita mulai ya di materi yang pertama, yaitu tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Sebelumnya, silahkan dibuka buku penanya halaman 42 ya. Nah, di halaman 42, di sana ada teks tentang penjelasan bagaimana kita menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Di pembelajaran sebelumnya, Bu Ani sudah menjelaskan tentang makna sila kedua Pancasila, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus bekerja sama, harus saling tolong-menolong, dan menyikapi keberagaman yang ada di antara kita, terutama dalam lingkungan sekolah. Nah, anak-anak menyikapi keberagaman yang ada di sekolah itu penting loh, karena di sekolah banyak teman-teman kita yang berasal dari beragam suku bangsa, beragam agama, kemudian keberagaman kesukaan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tahu tidak apa saja keberagaman yang ada di sekolah? Nah, yang pertama ada keberagaman kegemaran. Keberagaman kegemaran yaitu contohnya seperti bermain kelereng, bermain boneka, membaca buku. Tentu ya, antara kalian dengan teman kalian memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda. Ya, contohnya itu ya, seperti kalian misalkan, Ahmad senang bermain kelereng, sedangkan Rina senang bermain boneka. Itu adalah perbedaan dalam kegemaran. Yang kedua, yaitu ada keberagaman makanan kesukaan. Tentu ya, setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang suka telur, ada yang suka sayur, buah, makanan ringan, daging, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tidak suka daging, dan makanan yang lainnya. Yang ketiga, ada keberagaman olahraga kesukaan. Tentu kamu dan temanmu memiliki kegemaran olahraga yang berbeda ya. Contohnya, Aldi suka bermain sepak bola, sedangkan kamu sukanya olahraga bulu tangkis. Nah, itu adalah keberagaman dalam olahraga. Dan yang keempat itu tentang cita-cita. Ayo di sini siapa yang cita-citanya pengen menjadi guru? Atau pengen menjadi polisi? Ataupun juga pengen yang lainnya? Nah, tentu kamu dan teman-temanmu pun memiliki kegemaran yang berbeda. Seperti cita-cita
dokter, guru, polisi, tentara, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, karena tadi banyak sekali ya keberagaman yang ada di lingkungan sekolah itu, kemudian bagaimana ya cara menyikapinya keberagaman tersebut? Nah, yang pertama, kita itu harus menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita agar diterima, agar disukai oleh teman kita. Nah, jadi kita harus menghargai pendapat teman. Yang kedua, yaitu ada menghormati perbedaan yang ada. Contohnya, teman kalian berambut galing, kemudian kamu berambut lurus. Nah, itu adalah kita harus menghormati perbedaan. Kemudian ada temanmu yang berbeda agama. Nah, kita pun harus menghargai itu dan menghormatinya ya. Yang ketiga, ada cara menyikapi yang ketiga, yaitu berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Jadi ketika kita berteman dengan teman-teman sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman karena setiap orang memiliki kesukaan atau kegemaran yang berbeda-beda. Mengenai bagaimana kita harus menyikapi keberagaman itu, selain itu menghargai perbedaan juga, kita dapat menjalin hidup rukun dan kerjasama dengan baik di lingkungan sekolah. Nah, sekarang anak-anak, kalian waktunya berlatih ya. Coba kalian buka buku penanya halaman 44 sampai dengan 45. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ya, di situ ada teksnya juga, jangan lupa untuk dibaca. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, kemarin Bu Ani sudah menjelaskan mengenai penjumlahan ya, masih penjumlahan bersusun. Sekarang kita sudah masuk ke pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Nah, silakan buka buku halaman 46. Di halaman 46 di sana dijelaskan bahwa pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan harus sejajar agar mudah untuk dioperasikannya. Nah, sekarang anak-anak, dalam pengurangan bilangan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada pengurangan tanpa teknik meminjam dan yang kedua ada pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, Ibu akan kasih contoh untuk pengurangan tanpa teknik meminjam. Pengurangan tanpa teknik meminjam. Nah, lihat anak-anak, di sini Ibu punya contohnya. 4.758 dikurangi 3.424. Coba berapa hasilnya? Nah, hasilnya itu 1.333. Nah, kok Ibu cepat ngitungnya? Ya, karena Ibu sudah menghitung terlebih dahulu. Nah, lihat anak-anak, ketika kita menjumlahkan atau mengurangi secara bersusun, itu dimulainya dari sebelah kanan, dari ujung dulu ya. Dari yang paling ujung dulu. Nih, Ibu tunjukkan. Nah, 8 dikurangi 4 sama dengan 3. Ya, satuan dengan satuan. Satuan dikurangi satuan, kemudian hasilnya satuan lagi. Jadi tidak dari depan dulu, tapi harus dari belakang dulu. Nah, kemarin Ibu sudah cek tugasnya, masih ada yang menjumlahkannya dari depan dulu. Itu kurang tepat ya. Nah, sekarang yang kedua. Ini berarti bilangan setelah satuan apa? Puluhan. Puluhan dikurangi puluhan. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sekarang
Yang ketiga yaitu ratusan. 7 dikurangi 4 sama dengan ratusan dikurangi ratusan sama dengan 3. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang paling depan yaitu ribuan. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka jadinya 1333. Bagaimana? Sudah paham kan ya cara pengurangan dengan teknik tanpa teknik meminjam? Nah, sekarang teknik yang kedua yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, di sini Ibu berikan contohnya. Silakan diamati baik-baik ya dan dipahami. 4.385 dikurangi 1.420 sama dengan dikurangi. Nah, seperti tadi Ibu ya, kita mulai dari yang paling belakang dulu. 5 dikurangi 0. Ya, ini hasilnya dulu ya. Nah, 5 dikurangi 0, satuan dulu. Satuan dikurangi satuan, jadi 5. 5 kurangi 0, kita punya kelereng 5, terus nggak diambil sama siapapun, berarti kelerengnya akan tetap 5. Yang kedua, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Ya, puluhan kurangi puluhan. Kemudian yang ketiga yaitu ratusan dikurangi ratusan. 3 dikurangi 4, kira-kira bisa tidak ya? Tentu tidak bisa ya, dan ini tidak boleh dibalik jadi 4 dikurangi 3, itu kurang tepat, itu tidak tepat ya, jadi harus 3 kurangi 4. Karena tidak bisa, karena 4 lebih besar daripada 3, jadi kita harus meminjam. Kita gunakan teknik meminjam. 3 meminjam kepada 4, kepada angka yang ada di depannya, yaitu angka 4. 4 kata 3, 4 aku pinjam dulu ya. Pinjamnya berapa? Pinjamnya 10. Nah, jadi ratusan 10. 10 ditambah 3 itu 13. Jadi 13 dikurangi 4 hasilnya 9. Sekarang yang terakhir, karena 4-nya sudah dipinjam 10, maka tinggal 3. Ya, 3 dikurangi 2, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Ya, nanti ini dicoret. Karena ini sudah hasilnya menjadi 13 dan yang 4 ini hasil dikuranginya menjadi 2, menjadi 3. Begitu? Sudah paham anak-anak? Nah, agar kalian lebih memahami, Ibu berikan latihan ya. Silahkan Ananda kerjakan latihan soal pada halaman 47. Nah, kemudian selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Nah, di sini silakan buka halaman 47 sampai 48. Kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah gambar. Yang pertama, langkah-langkahnya kalian harus mengamati gambarnya dulu. Yang kedua, menyusun gambar. Dan yang ketiga, membuat kalimat yang berisi penjelasan tentang gambar. Dan yang keempatnya, urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini Ibu akan berikan contohnya. Perhatikan gambar seri berikut. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Ada yang sedang mencuci tangan, sudah menggunakan sabun, menggunakan air, dan sedang mengelap. Kira-kira gambar yang pertama itu yang mana ya? Nah, gambar yang pertama itu tentunya adalah yang di tengah. Nah, maka kita kasih nomor di sana. Nomor 1. Kemudian yang kedua setelah mencuci dengan air, yang mana kira-kira? Nah, ini dia menggunakan sabun, membersihkan tangan dengan sabun. Setelah itu kemudian, maaf. Tadi yang pertama itu harusnya mencuci tangan dengan sabun, yang kedua mencuci dengan air, dan yang ketiga mengelap tangan dengan handuk. Nah, dari sini kita dapat membuat sebuah cerita. Contoh,
kita kasih nama ini adalah Lani. Lani setelah bermain, Lani akan makan. Nah, sebelum makan, Lani sebelumnya mencuci tangannya terlebih dahulu. Pertama-tama, Lani menggunakan sabun, kemudian membilas dengan air, dan yang ketiga mengelap dengan lap tangan. Ya, gitu ya. Jadi bisa diceritakan. Mohon maaf ya, ini gambar 1 sama 2-nya terbalik. Begitu ya, anak-anak. Oke. Jadi, nah, untuk tugas hari ini, kita sudah selesai ya materinya. Untuk tugas hari ini, yang pertama silahkan kerjakan Ayo Berlatih PPKN halaman 44 sampai 45. Dan yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih Matematika halaman 47. Jadi hari ini tugasnya cuma 2 ya, tapi kalian harus mengerjakan dengan mandiri. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Manakala ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Audio Jungle. 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 Audio Audio Jungle.